ketuhanannya ini ada pada Yesus palsu, Mesias palsu yang dajjal. Yesus yang asli tidak ada sedikit pun sisi ketuhanan padanya, gak ada. Mengenal dia cukup mengenalnya sebagai utusan. Nih satu hadiah buat saudara. Yesus menerangkan tentang pengikutnya dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menelan firman itu dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sang penyampai firman adalah Rasul utusan Tuhan Elohim. Titik. Kata siapa? Kata Yesus. Cerita berakhir. Waktu berlanjut. Tat, tat, tat. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Muncullah sang penguasa bumi. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini siapa ini? Apakah sudah ada nubuatan akan muncul Yesus palsu? Ada. Nubuatannya apakah akan menyesatkan banyak orang? Yes. Siapa pengikutnya kemudian? Kristen. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu akidah? Tidak. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu kitab suci? Tidak. Apakah Kristen dan Yahudi ini satu Tuhan? Tidak. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu tempat ibadah? Tidak. Kenapa bisa? Karena mereka bukan pengikut Mesias yang asli. Mereka adalah pengikut Mesias yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Apa yang bisa menerima penjelasan saya ini? Akal. Sedangkan saudara pendeta Yunus mengatakan di Kristen tidak pakai akal, tapi pakai iman. Ya silakan. Berarti iblisnya berhasil mengecoh Anda. Kata iblis, dia mundur kemudian, lalu dia menunggu waktu yang tepat. Ketika Yesus sudah tak ada di bumi, dia kemudian leluasa menyesatkan banyak orang, sehingga yang tadinya manusia pengganti Yesus dilantiknya pun menjadi Tuhan. Dan yang percaya adalah orang-orang yang buntal, yang tidak menggunakan akal sehat. Silakan. Pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa berita peringatan. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diseru untuk menyampaikan seruan dari langit. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Apa artinya? Wahai saudara Kristen, wahai saudara Buddha, wahai saudara Yahudi, wahai saudara ateis, wahai saudara Hindu, semuanya telah datang sang penyelamat dari Tuhan bernama Nabi Muhammad untuk kalian semua. Tinggalkan, tanggalkan ajaran animisme, ajaran politeisme, ajaran ateisme dan seterusnya. Tanggalkan. Sudah datang penyelamat, pembawa jalan kebenaran. Yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, yang dinubuatkan oleh Yesus, inilah orangnya. Makanya Nabi Musa hanya berseru, ya kaumku, ya kaumku, ya Bani Israel. Yesus pun datang, ya Bani Israel, wahai Israel, wahai Israel. Yesus tidak pernah menyeru, wahai seluruh manusia, nggak ada. Satu-satunya Nabi yang berseru kepada seluruh umat manusia hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsinya dialog agama, supaya saudara mendapatkan jalan terang. Jangan tinggal di jalan yang buntu, yang tidak diajarkan Yesus. Nyembah Yesus tak ada ajarannya. Ibadah minggu tak ada ajarannya. Makan babi tak ada ajarannya. Masuk ke gereja tak ada ajarannya. Buntu sebuntu-buntunya. Maka solusinya hanyalah Islam. Kembali kepada jalan yang benar. Itu satu-satunya. Silakan. Kitab katakan bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memiliki hidup itu, ya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Roh Kristus adalah Injil kebenaran, firman Allah. Kalau kita mengimani firman, maka firman itu tinggal di dalam diri kita. Kalau kita menolak, itu bukan firman yang tinggal, itu roh setan yang tinggal dalam diri kita. Makanya jangan biarkan setan tinggal di dalam diri kita. Makanya Alkitab katakan, jika Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka kamulah telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan menghidupkan juga dalam tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang telah mati di kayu salib, Dia yang telah mati di antara orang mati dan bangkit di antara orang mati, itulah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidup kita. Siapa yang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dibinasakan. Inilah firman yang diam di antara kita. Nah, karena itu kita tahu bahwa Yesus sudah mati di antara bangkit di antara kita, dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Makanya kami berbicara dengan roh yang ada dalam kita, roh yang lebih Cek. Masuk. Ya Ustaz, ini kita lihat ya teman-teman, Pak Pendetanya selalu mengajukan surah-surah Paulus kan ya. Ending sebelum tadi suaranya hilang, dia mengatakan apa? Tentang Yesus yang mati untuk dosa-dosa. Seakan-akan Paulus ini mempersembahkan Yesus untuk Kristen dalam tataran pengajaran Paulus. Nah, kita lihat Paulus ini memang gemar memberikan persembahan kepada iblis. 1 Timotius 1:20, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Paulus acap kali menyerahkan korban kepada iblis. 1 Korintus 5:5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Paulus ini memang gemar menyerahkan persembahan manusia kepada iblis. Ini data di Bible. Sedangkan yang senantiasa menyerahkan korban manusia kepada iblis itu hanya penyembah dewa Molok. Ada nggak Tuhan minta persembahan manusia? Tak ada. 1 Korintus 5:5 ini, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Dan ada 2 korban yang nyata-nyata dinyatakan dalam 1 Timotius 1:20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Kan lucu kan ya? Lucu. Kenapa lucu? Karena katanya kematian. Sabar bang, sabar. Sabar bang, sabar. Bang Riki sabar bang, sabar. Sedikit dulu. lagi bang, 1 menit paling lama. Karena kematian Yesus itu Sabar. Atau dibawa dulu Pak Riki ya. Pak Riki dibawa dulu ya, kalau nggak bisa diskusi ya. Kematian Yesus itu menurut Paulus adalah nebus dosa, nebus kutukan, sehingga orang tidak mengalami maut. Faktanya 1 Timotius 1:20, Yesus sudah dia persembahkan lebih dulu kan? Iya kan? Untuk itulah Yesus bangkit agar dia menjadi Tuhan. Untuk itulah Yesus digantung secara terkutuk untuk nebus dosa manusia. Tetapi 1 Timotius 1:20 ternyata masih ada orang yang diserahkan kepada iblis karena dosa-dosa mereka. Ini apa ini namanya? Apa ini? Kok masih mempersembahkan tumbal kepada iblis? Coba. Nah inilah ya saudara-saudara Kristenku, agama Islam itu datang sekali lagi sebagai jalan untuk kembali kepada ajaran yang benar. Ya, Bang Zuma, tadi menarik di Lukas 2:47 itu deh. Saya tertarik dengan itu. Maksudnya apa di sini ya? Bahwa anak manusia, yaitu anak manusia ini merujuk ke Yesus, saudara. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit
pada hari ketiga. Sabar Pak Riki, sabar. Kita diskusi di sini Pak ya. Bukan ini ya. Jangan di-mute dulu Pak. Jadi ini apa penjelasannya? Mungkin ada korelasi itu tadi tentang anak manusia itu akan diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Apakah ada korelasi nih Bang di Lukas 2:47 ini? Lanjut. Lukas 2:47 enggak gitu bunyinya Bang. Lukas 2:47. Oh, Lukas 24 nomor 47. Iya, nomor 7. Nomor 7. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Cek. Aman. Aman, masuk. Lukas 24 itu nanti kita lihat endingnya. Apakah murid-muridnya itu percaya? Lihat di data nomor 12-nya. Sungguh saya boleh tanggapi. Gimana teman-teman? Yang punya room saya boleh tanggapi yang. Sebentar Pak Riki, sebentar. Biar dijelaskan dulu. Nanti Abang tanggapi lah satu-satu gantian. Silakan nih. Iya. Kalau kita merujuk di Lukas 24, Saya ingin ketemu ngomong langsung sama Bang Suma. Oh ya gampang Pak. Gampang. Shalom. Iya sih. Iya. Lukas 24 nomor 7 di Waktu situ. sedikit buat ngobrol sama Bang Suma, Bang Abu ya. Bisa? Ya, silakan Bang. Sabar, kita layani dulu. Ini maunya apa ini abangku ini? Ya, Bang Riki, gimana Bang Riki? Dibuka mic-nya Bang. Jadi ini jurunya bilang room mencerdaskan Oten. Oten itu siapa Bang? Hah? Orang keren. Dah. Oknum. Suaranya dibesarkan, jadi minta bicara. Tolong kami juga tidak terganggu ya. Minta bicara, suaranya dibesarkan. Suaranya dibesarkan, Bang. Suaranya dibesarkan. Saya tidak bicara. Enggak, saya bisa suruh Anda turunkan loh. Saya bukan budakmu ya. Jangan jadi penjajah di sini. Kami kasih kesempatan bicara. Lu dikasih tempat bicara di sini, suara lu gedein. Bukan kami yang lu atur. Kami bukan budak kalian. Penjajahan itu sudah dihapuskan dari dunia ini. Jangan mental penjajah kalian bawa ke sini. Lanjut Bang Suma. Ya, jadi kalau Lukas 24 nomor 7 itu di situ dikatakan Yesus yang berkata, anak manusia. Nah, Yudas manusia, anak manusia atau bukan? Betul. Anak manusia bukan? Iya. Iya, anak manusia. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Ini sinkron dengan yang mana? Dengan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 dan seterusnya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Tuh, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti ada kebangkitan, ada yang keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Betul ya? Nah, siapa yang diungsikan turun ke perut bumi? Menurut Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, 14 dan 15, yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Nah, coba kita lihat. Setelah ada kebangkitan dari kubur, maka ajaran Yesus itu menjadi aneh kemudian. Jadi Tuhan lah, ya kan? Alfa dan Omega lah. Kepadanya diberi kuasa langit dan bumi lah, segala macam. Aneh jadinya ajarannya kemudian. Sedangkan tanda Yunus itu diberikan kepada angkatan jahat. Kepada murid-muridnya diberikan tidak tanda Yunus itu? Tidak. Apa buktinya? Coba baca di dalam nomor 12-nya dari Lukas 24 itu. Mereka murid-murid tidak percaya kalau mayat yang ada di kubur itu hilang. Tidak sama sekali. Dia menganggap itu adalah bohong. Tetapi ketika itu Petrus mendengarkan berita itu, dia pun meski tidak percaya, pagi-pagi dia ke kubur. Lalu cepat-cepat dia melihat di kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kafan. Lalu Petrus pergi. Apa kata hatinya Petrus? Apa kiranya yang sedang terjadi ya? Petrus karena tidak menerima tanda angkatan jahat, dia bertanya-tanya dalam hatinya, kok bisa mayat orang itu nggak ada dalam kubur ya? Ingat, Petrus tidak mengakui kalau yang digantung itu gurunya. Dia menyangkal. Karena dia tahu bahwa itu bukan guru saya. Petrus tidak mungkin membohong.
Dia nggak tahu. Seperti itu, saudara Palopo, Bang Palopo, silakan. Selamat siang saudara-saudaraku. Oke, selamat siang. Oke. Ini bagus ini kalau diskusi kayak gini kayaknya nih. Iya, jadi aja jangan tumpuk-tumpuk gitu, Pak. Satu arah atau dua arah? Itu dulu dipertanyakan. Gimana? Boleh, silakan dua arah boleh, Pak. Boleh ya, boleh. Oke, sebentar Pak Yosi ya. Pak Jerry masih pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Silakan Pak Jerry. Kedua-duanya aja lah. Oh, kedua-dua. Oke, ya, soalnya beda tadi ya, hasil pemaparan Bang Suma beda antara pengikut Paulus dan pengikut Yesus beda. Jadi saya bertanya begitu. Silakan Pak Yosi, silakan saya dulu ya Bang Jerry. Oke, lanjut. Oke, boleh saya bernarasi dan bertanya? Silakan. Oke, kalau kami orang Kristen ya, ini pertanyaan saya sebenarnya udah dari zamannya purbakala ya. Tapi nggak ada teman-teman ini bisa memberikan saya dalil yang tepat. Oke, gini loh. Kalau orang Kristen itu Tuhannya jelas ya. Tuhan itu jelas dan Tuhan kami itu ada. Di dalam Matius 28 ayatnya 18 sampai 20 itu Tuhan dia berkuasa baik di bumi dan di surga. Itu iblis. Wahyu 1 sampai 7 dan 8 dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Itu iblis juga. Satu dialah Tuhan itu satu-satunya. Sekarang pertanyaan saya, kalau boleh gurunda saya di sini yang menghafal Al-Quran ya, yang katanya menghafal Al-Quran bisa menjawab dengan dalil Al-Quran atau hadis dan mungkin ada tafsiran gitu loh. Sekarang tunjukkan bahwa Allah itu ada dan ada manusia yang pernah mencatat dia nampak atau melihatkan kepada manusia sehingga dibilang ada. Oke, silakan. Iya. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan langit dan bumi tidak ada yang pernah mengetahui Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena belum ada ciptaan. Ini adalah satu kebodohan, pertanyaan bahlul. Buktikan Tuhan itu ada katanya. Jawab Bang Suma. Tunggu sabar dulu. Hadis atau ayat. Sabar dulu. Tunjukkan Tuhan itu ada. Ini pertanyaan bodoh. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas. Surah Qaf ayat 16. Tuhan yang disembah umat Islam membuktikan keberadaannya dengan adanya manusia. Tidak ada manusia, Tuhan itu tetap ada. Ini sudah ada manusia, berarti Tuhan itu ada. Meskipun Tuhan itu tidak datang menjadi bayi. Mia, mamam cucu. Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Minta dibuktikan Tuhan itu ada katanya. Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu mengetahui Tuhan itu ada cukup dengan mengenal dirinya sendiri. Siapa yang membatasi tumbuhnya lidah tidak memanjang kayak rambut? Siapa? Itu Tuhan. Itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kita yang menciptakan kita. Bukan yang datang di tengah-tengah Yahudi lahir di kandang binatang. Bukan, itu kan Tuhan. Oke. Baik. Jadi gini, silakan Bang Suma. Kebanyakan ya yang saya tanyakan ini selalu teman-teman mengatakan, iya Tuhan kami ada. Oke, Tuhan kami ada. Kalau di Kristen, saya jelaskan di Kristen ya. Kalau di Kristen itu bagaimana zamannya dulu penciptaan Adam dan Hawa ya. Tuhan itu dia menampakkan diri kepada manusia ya. Seperti tertulis dalam Kejadian 12 ayat 7. Bahkan dia menampakkan diri kepada Abraham dan juga kepada yang lain-lain ya. Dan juga dia memang ada dan dituliskan oleh Nabi dan juga Rasul dan murid-murid Yesus bahwa Tuhan itu ada ya. Nah, ada itu yang kita tahu ya, dia bisa nampak, bisa kita lihat dan bisa kita rasakan ya, itu nampak nyata
itu yang dikatakan ada, definisinya ada. Tapi kalau kita mau samakan apakah Tuhan itu ada, kita dipertanyakan Tuhan itu ada. Oh, itu harus kamu bisa lihat angin nggak? Angin. Kalau saya bilang ya, kalau angin itu bisa kita rasakan ya, dan bisa kita lihat ya dari daun yang bergerak. Oh, ini angin itu ada. Sekarang yang kutanyakan kepada teman-teman di sini, tunjukkan dalilnya bahwa yang ada itu memang nampak, pernah ada manusia mencatat bahwa itu ada, Tuhan itu ada, dia bertemu dengan manusia, dia berdiri pada manusia. Bagaimana bangsa Ismail ya, orang Yahudi mengenal dengan Tuhannya itu ada gitu. Oke, cukup Bang Yosi, cukup. Ini pertanyaan sama dengan ada. Iya, sabar. Sudah dapat poinnya Pak, sudah. Iya, ini pertanyaan sama dengan pertanyaannya Firaun, Bang Zuma. Silakan. Ini sama pertanyaannya Firaun. Silakan. Begini, yang menjadi sengkleknya Yosi ini dari dulu, Bang Zuma. Yang orang-orang Kristen jawab aja, kenapa musik sengklek? Tanya jawaban pertanyaan saya dari dulu itu gak pernah berubah. Iya Yosi. Dalilnya ditunjukin. Ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Begitu loh. Kamu mau dijawab. Iya sabar Yosi, sabar. Iya pertanyaanmu ini sama dengan pertanyaan Firaun. Jadi mau dijawab. Teman-teman Kristen, Yahudi, Nasrani, yang Majusi, dan teman-teman yang ateis, yang agnostik, yang mengganggu pikiran kalian karena kalian selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Secara ketika kalian bertanya tentang kalau Allah itu memang Tuhanmu, Hanafi, kapan adanya, di mana tempatnya, seperti apa rupanya, itu yang mengganggu pikiran kalian teman-teman. Karena memahami Allah Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Secara masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan ada di ciptaannya? Jadi kalau kalian bisa nggak kita mengenal Tuhan, justru mengenal Allah itu dengan asma wa sifat. Inilah kenapa akhirnya kita itu menggunakan dalil akli dan nakli yang ada di kitab suci. Qul huwallahu ahad. Di mana kita juga mengetahui bahwa Allah itu ahad. Juga kalimatnya wujud itu artinya ada, bukan berbentuk. Beda kalimat ada dan bentuk. Kalau dia sudah berbentuk berarti dia makhluk. Gitu loh. Dan yang mengganggu pikiran kalian teman-teman selalu bernarasinya tuh buktinya Tuhan kami itu ada. Kan kalian memaksa itu. Silahkan kalau Anda mau menyembah siapapun, silahkan Tuhan yang ada. Tapi bagi Muslim, kami tidak akan mungkin menyembah makhluk. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Dan kami bisa mengetahuinya dengan sesuatu yang namanya asma wa sifat. Macam mana ketika nggak ada, nggak bisa dirasa, berarti belum tentu ada. Karena kalian nganggapnya pengennya wujud. Ini hari Rabu, bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Bukan dengan cara bentuk, tapi dengan cara diilmui. Gitu loh. Kalian punya akal, macam mana saya bisa menunjukkan? Saya diskusi dengan Bang Zuma dan teman-teman dan Yosi. Tunjukkan kepada saya esensi daripada keberadaan akalmu. Gimana caranya? Oke. Jadi gini teman, kamu paham nggak yang maksudnya ada? Makanya di Muslim itu ada kalimat tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman ya, memang teman-teman ini saya hargai sih. Saya nggak bantah karena memang Tuhannya teman-teman Muslim ini yang katanya ada, tapi memang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Dia tidak berkuasa mungkin menampakkan dirinya kepada manusia, benar nggak teman-teman? Salah. Ya, karena kan ya teman-teman bilang selalu Tuhannya tidak serupa dengan apapun ya. Dan tidak bisa menjadi ciptaan. Benar nggak? Jangan saya di framing lagi. Saya konfirmasi dulu ini. Salah. Yang benar gimana? Apakah Tuhanmu bisa Tuhan kelihatan? yang maha kuasa berubah jadi tidak kuasa, Yosi? Ya, sekarang gini teman. Yang dikatakan maha kuasa itu, apakah dia definisi maha menurut kamu apa, Yosi? Bentar. Definisi maha menurut kamu apa? Ya,
Aku tanya dulu teman, apakah yang Enggak, aku nanya sama kamu, definisi maha menurut kamu itu apa? Dan Tuhan itu berkuasa, apakah dia sanggup menjadi manusia atau menjadi ciptaan atau tidak? Itu dulu aku tanya. Definisi maha menurut Yosi apa? Bukan belajar. Ini diskusi supaya ada edukasi teman-teman di bawah. Apa yang kutanya? Menurut kamu maha itu artinya apa definisinya? Bro Muhammad, apa yang kutanya itulah yang dijawab. Dan sekarang banyak oten yang dia nanya, dia nggak tahu apa yang ditanya. Maka saya tanya balik, definisi maha itu menurut kamu apa? Aku selesaikan dulu ya bro, selesaikan dulu ya. Tadi kan bro, sekarang banyak orang Kristen, dia nanya, dia nggak tahu apa yang ditanya. Boleh, saya tanya balik, definisi maha itu apa? Boleh, jangan dipotong dulu nggak? Gini, tadi kan saya nggak potong-potong. Jadi justru kamu biar ngerti yang kamu tanya. Saya tanya balik dulu sebelum narasi. Jadi saya hargai loh teman-teman. Saya tetap hargai apa itu pendapat teman-teman dan pemahaman teman-teman dan bukannya teman. Saya nggak bantah itu karena ya selama ini yang saya tahu memang teman-teman selalu mengatakan Tuhannya teman saya ini Muslim memang tidak pernah kelihatan dan tidak bisa serupa dengan apapun. Saya konfirmasi dulu ini benar atau salah saya. Ya karena Tuhan nggak akan mungkin jadi makhluk. Iya. Kalimatnya bagaimana mungkin Tuhan yang maha sekarang sebutannya lagi. Maha itu macam mana menurut pikiran kamu tuh kemana? Ini teman-teman selalu mengatakan kan Allah itu tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Betul, karena dia pencipta. Tunggu dulu. Dan tidak pernah manusia satupun mungkin di dalam saudara menuliskan tentang dia itu pernah dilihat. Begini. Udah didapat poinnya, Bang Firaun, Bang Yosi. Iya. Sudah didapat poinnya, Bang. Tadi pertanyaan Pak Ustadz. Tinggal 1 menit. 1 menit. Boleh. 1 menit. Udah dapat poinnya. Udah dapat poinnya ya Bang Firaun, Bang Firaun. Bang Yosi, sabar dulu, sabar. Sudah didapat poinnya. Pertanyaannya tadi apa Ustaz Hanafi? Apa definisi maha menurut Anda? Gitu loh. Ya salah. Gimana ya? Yosi, udah dibilangin Bang Palopo umat Islam itu cerdas-cerdas. Belum kau ngomong kami udah tahu kalau kau pengen Tuhanmu kan berbentuk. Biar dijawab sama Ustadz Hanafi dulu. Gini loh Yosi, percuma kau ngomong berkali-kali, kami udah dengar capek, bosan. Ya biar Ustadz Hanafi dulu kasih pencerahan. Iya, kita udah tahu Tuhanmu berkelamin, berbulu, berkulit. Udah. Ustadz Hanafi narasi dulu dong. Gimana sih? Ya apa, berulang-ulang kok, buang-buang waktu. Kami di sini bukan orang-orang pengangguran loh. Iya kan udah ya. Nggak gantian baru Ustadz Hanafi menanggapi. Oke Ustadz Hanafi silakan. Dulu dong Unirifa. Yaudah oke. Ya aku hitung 30 detik cepat. Aku belum selesai. Udah lah ya. Gitu ya. Ya, kau udah mengulang-ulang Tuhanmu berkelamin, berbulu, berbentuk. Sudah ya. Biar Ustadz Hanafi. Ini sih kayak gini ya. Jangan di-mute dong. Saya nggak nge-mute. Nggak ada yang mute. Kalau lu pengen narasinya pengen turun, lu turun. Jadi jangan framingnya dibilang gini lah. Dia nge-mute sendiri tuh. Saya itu nggak diajarkan berbohong loh teman-teman. Diajarkan. Ada rahab berbohong diselamatkan Tuhan itu. Nggak usah kau tipu-tipu kami. Ajaran teman-teman. Udah. Diajarkan kalian, diajarkan. Kalau di saya enggak. Udah. Ustadz Hanafi atau Bang Zuma yang jawab ini ya. Ya, saya kasih definisi. Dia bilang tadi katanya maha. Tolong dijelaskan ke kami, Yosi. Menurut kamu definisi maha itu apa? Supaya bisa menjelaskan kami ke kamu. Karena banyak orang Kristen itu bertanya, dia nggak tahu apa yang dia tanya. Itu masalahnya. Lanjut Ustadz Hanafi, lanjut. Ustadz Hanafi sama Bang Zuma mengajar ya. Di sini Rum mencerdaskan Oten ya, bukan memperbahlulkan umat Islam ya. Maaf ya Oten bahlul dibawa dulu ya. Kami sedang tidak mau menghadapi orang-orang bahlul. Silakan Ustadz Hanafi atau Bang Zuma, monggo. Ya, saya sedikit. Kebanyakan kan teman-teman tuh tidak mengerti tentang apa yang dia tanya. Ketika dia bertanya bahwa Tuhan tuh maha. Nah, dia nggak tahu definisi maha. Jadi percuma kita jelaskan secara dia bertanya nggak tahu apa yang dia tanya. Makanya untuk pelajaran bagi teman-teman Muslim, di mana kita bisa mengenal yang namanya Allah itu dengan asma wa sifat, dengan nama dan sifat-sifat. Kalau dalam hal belajar yang namanya akidatul awam itu dari kalimat akoda. Akoda itu pengikat awam untuk orang awam.
Maka di tempat pelajaran di pondok itu namanya Aqidatul Awam, biasanya kita memahami dengan terbaginya dari sifat-sifat yang begitu banyak dirinci, digabungkan menjadi 20 sifat, dan 20 sifat itu terbagi menjadi 4. Ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada namanya ma'ani, ada namanya ma'nawiyah. Nah, kebanyakan teman-teman yang bertanya, orang-orang Kristen, ateis, agnostik, Buddha dan Hindu, dan mereka tuh bertanya tentang yang namanya wujud. Mereka tuh memaksa seakan-akan wujud itu namanya bentuk, padahal wujud itu artinya ada. Karena jika sesuatu yang di muka bumi ini harus nampak, kalau ada itu dibilang harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi ini akan kita tolak, teman-teman. Jika sesuatu yang ada itu harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang akan kita tolak, gitu loh. Di antaranya akal tuh nggak bisa dirasa, akal tuh nggak bisa terlihat. Maka itu kita meyakini adanya akal. Begitu juga kita bisa tahu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semua bisa diketahui dengan yang namanya diilmui. Karena itu Allah menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Panca indera, ada penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, bahkan ada hati dan pikiran yang kita bisa gunakan untuk mengetahui bahwa ini benar dan ini tidak benar. Sementara itu aja dari saya. Lanjut Bang Zuma dan yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Padahal tadi sudah dijelasin Bang Suma ya, bentuk adanya Allah ya, adanya manusia ini. Kan gitu, udah simpel aja. Kadang gini Bang Palopo, kalau kita untuk pelajaran tambahan, jika kita menjawabnya adalah kalimatnya adalah bukti adanya Allah itu adanya alam ini, maka itu akan berlawanan dengan konsep akidah. Karena di Aqidatul Awam itu ada yang namanya nafsiyah. Nafsiyah itu hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Kalau kita teman muslim menjawabnya, buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, adanya langit, bumi, maka nanti narasinya untuk teman-teman ateis yang pinter, dia akan berbalik bertanya, berarti kalau kita nggak ada, Allah nggak ada. Jadi jawabannya adalah Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Ya, jadi mau ada kita nggak ada kita, Allah itu wujud. Artinya Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah arti daripada makna wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Nggak bisa kita bernarasi buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, adanya bumi, langit. Berarti kalau bumi, langit nggak ada, terus kita nggak ada, berarti Allah nggak ada gitu. Nah, itu terbantahkan dengan sifat yang namanya nafsiyah, yaitu wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah makna esensi daripada wujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Masya Allah. Jadi tidak mungkin lah ya Ustadz ya, Allah itu menabrak sifatnya itu. Salah satu itu adalah maha goib ya, nah gitu. Jadi kalau ketika dia sudah muncul berarti hilang salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu maha goib, maha tak terlihat. Mungkin begitu ya Ustadz ya. Lanjut Bang Suma. Roy, kita sapa dulu Roy, Muslim Kristen Roy. Di sini sudah azan. Oh, Allah, saya izin ibadah. Oh iya, pas juga. Iya. Siap, Bang. Oke, silakan Roy, Muslim Kristen Roy. Habis Roy, saya sedikit masuk Bang Palopo. Iya. Tadi penjelasan, ya Roy, halo Roy. Kalau nggak ada suara kita turunkan Roy. Halo Roy, buka mic-nya Roy. Yang naik yang umat Kristiani ya, umat Kristiani aja yang naik. Kita naikin yang umat Kristiani aja. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, Tuhannya Yosi itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang disembah sebelum Yesus hadir, seperti Dewa Zeus. Ya mirip-mirip lah Tuhannya, nggak apa-apa. Kita ikhlas kalau Yosi mau menyembah Tuhan yang berkelamin, berkulit, berbulu, nggak apa-apa. Memang seperti itulah adanya. Contoh, penyembah api, apinya wujud ada, bisa dilihat. Penyembah kayu, kayunya ada. Penyembah manusia, ada Hercules, setengah dewa, setengah manusia, ya kan? Ada Zeus.
Zeus, ada dewa Saturnus gitu. Nah, mohon maaf memang kita beda. Orang Yahudi dengan orang Islam memang Tuhannya beda, tidak terlihat seperti Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, bentuk rupanya pun belum pernah kalian lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang mampu melihat Dia. Nah, itulah Tuhan kami, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Memang kita beda, nggak apa-apa ya. Jangan paksakan kami harus mirip dengan kalian Tuhannya, nggak bisa. Kok maksa? Udahlah, kalian sembah Tuhan kalian yang disunat dari ke-8, dilahirkan oleh rahim Maria. Mohon maaf ya, keluar dari lubang kencing. Mohon maaf ya, agak kasar memang, tapi emang begitu adanya. Tuhan yang kemudian dari bayi kemudian berkembang bertumbuh, kemudian dia dibaptis di Sungai Yordan, dia belajar. Ya nggak apa-apa, itu Tuhan kalian ya, Tuhannya kalian umat Kristen. Tapi kami berbeda. Kok maksa-maksa harus sama? Ya, itu dia. Jadi umat Kristen ya silahkan mau menyembah manusia nggak apa-apa, menyembah roh-roh juga nggak apa-apa. Tapi kok jangan sama-samakan dengan kami umat Islam lah. Tuhan kami itu tidak iya, kadrun. Yesus juga kadrun, itu dia pakai gamis bukan pakai jas, dia matinya pun di kapan bukan di peti. Yesus itu dari Arab bukan dari Eropa. Kau pikir Yesus itu yang kayak dilukis-lukis itu? Bukan. Dia tuh muka-muka Arab, berjenggot, berkumis, dia pakai gamis putih ya bang, bukan pakai jas ya. Dia nggak kenal Santa Claus bang, nggak kenal dia bang. Hadiah gip Natal nggak tahu dia ya bang ya, gitu ya. Tolong dong yang naik ke atas yang mau belajar aja ya, yang belajar silakan belajar ya. Ricky silakan. Oke, melanjutkan tema dari Bang Zuma ya, sampai Bang Zuma selesai tadi ya. Bang Zuma menjelaskan dengan sangat eksplisit bahwa ada indikator ya, bukan indikator lagi, bahkan telah nyata manusia yang bernama Paulus itu banyak sekali nubuatan yang dipenuhi oleh ya. Ricky silakan, Ricky mau bertanya apa? Selamat siang Uni. Ya, selamat siang Ricky, silakan. Saya mau tanya, ini Romi mencerdaskan Oten. Ricky, suaranya betul. Itu dong, Suaranya kecil. Ya, Ustadz Hanafi nggak bisa dengar. Romi mencerdaskan Oten. Oten itu siapa? Iya. Suaranya didekatkan dulu, ke mic-nya biar agak jelas Bang Ricky. Oten itu siapa Uni? Oknum Kristen yang penyembah manusia. Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Kami di sini kalau pengikut Kristus, pengikut Yesus, kami tidak masalah. Tapi kalau Oten, oknum Kristen, kan ada lagi ngomong, jangan ke cewek. Kalau saya ke cewek nggak apa-apa, emang cewek. Kalau kau kan laki-laki, tampang kok kayak laki beneran loh. Kan tampang kok kayak laki. Jangan aja aku berantem. Aku lagi semangat berantem nih. Mau datang bulan aku lagi semangat, aku on fire aku ya. Kalau aku kau aja berantem, aku senang aku ya. Jangan masalah kau dengan aku terbiasa dengan menghadapi oten-oten kayak kau. 1000 kau bicara, 5000 aku kalah kau. Apapun kata kau nggak bisa kau menghentikan aku bicara. Dengar ya Ricky, jangan kau kayak mamamu. Cukup mamamu aja yang maki-maki orang. Aku ini perempuan, nggak apa-apa ngomong banyak. Kau itu laki-laki, nggak malu kau menunjukkan kau kayak laki-laki betulan, foto kau di situ, tapi kau kayak perempuan. Ngomong aja kau nggak berhenti. Kau nggak malu sama laki-laki yang ada di atas sini semuanya. Katanya kau Kristen. Kalau Kristen kok kayak gini, ajaran kasih, tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kau belum ditampar, kau sudah mencak-mencak begini. Kau kenapa kau? Hah? Sehat? Ya, makan dulu, makan nasi dulu, minum air putih dulu ya biar sehat. Oke, lanjut. Jadi Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa Yesus telah menubuatkan akan datang si penyesat, pengajar-pengajar sesat. Siapa dia? Pembinasa keji. Siapa dia? Orang yang mengutuk hukum Taurat, bahkan mengutuk Yesus sendiri. Pengutukan terhadap Yesus, pengutukan terhadap hukum Taurat itu tidak lain tidak bukan hanya ada di surat-surat Paulus. Ya, ketika Yesus mengatakan, Bang Zuma sudah berkali-kali ajarkan, penyesat itu akan datang membawa-bawa nama dia, serigala berbulu domba. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang buruk, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Dan hati-hatilah dengan ragi Farisi. Banyak sekali Yesus memperingatkan muridnya, emang dasar kaliannya aja yang pengen sekali, pokoknya pengen lagi menoel-noel Tuhan, pokoknya nggak mau bertanggung jawab lah sama dosa kalian. Kalian yang mencuri, kalian yang merampok, kalian yang membunuh anak kecil, kalian pokoknya nggak mau tahu dosa itu Tuhan yang tanggung. Pokoknya Yesus harus menebus. Aku nggak mampu di neraka, aku memang mencuri 270
71 triliun, tapi aku ndak mau masuk neraka. Ya Tuhan, salahkan, tumbalkan Tuhan, matikan Tuhan. Kau yang bikin aku ya Tuhan. Ya udah, demi bukti cintamu padaku kau mati ya, demiku Tuhan, mati kau Tuhan. Inilah kalian. Terbiasa kalian tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kalian. Kalian tidak mau bertanggung jawab, tidak mau dihakimi. Nah, pengajaran inilah yang diajarkan oleh Paulus. Wahai kalian, apa Riki? Apa Riki? Salam Riki, kayak suaramu Riki. Suaramu kecil, minoritas. Siswa judulnya. Kayak kaummu. Siswa judulnya kan Roman Iya. Open. Betul. Jangan diam mikirnya, jangan disuruh kalian mencerdaskan Open itu siapa? Bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 kami diperintahkan untuk apa? Kita mencerdaskan anak bangsa, mengatakan tidak pada penjajah karena penjajahan harus dihapuskan. Jadi orang-orang yang otaknya sama seperti penjajah masuk komal Islam ngatur-ngatur kami harus dihapuskan dari dunia ini seperti ini. Aku telah diberi kuasa oleh Bang Buya. Aku sekarang menurunkan kau. Kenapa aku berkuasa di komal ini ya? Kepadaku telah diberikan kuasa untuk menguasai komal ini, paham? Nah, jadi gitu, naik ke sini belajar ya, mumpung abangku lagi sholat ya. Harusnya kau beruntung abangku lagi sholat. Yang naik ke sini waktu abangku lagi sholat, banggalah kau. Kenapa? Kau hanya menghadapi muridnya, aku. Kalau kau menghadapi abangku, sakit ulu hatimu, sakit. Ya nggak bisa tidur kau seminggu. Ya, Siantar, silakan. Apa lagi Uni? Apa lagi yang kau ceritakan Uni? Aku menceritakan penyesat-penyesat dan pengajar-pengajar palsu Ya, yang menyamar agama sebagai siapa yang domba. Hah? Ini siapa kenapa? yang menyesatkan? Gini loh, Tidak ada kesini agama jangan yang curhat. Ini bukan tempat. Bukan curhat. Ada yang Tapi mengajarkan menumbalkan Tuhan untuk menghapus dosa, mengajarkan Tidak harus ada ada penumpahan siapa darah itu, untuk menghapuskan siapa? dosa. Ada Dalilnya Paulus. mana? Jelaskan. Ada ini, Mana ada diam mana ada ini. orang Oh iya. menumbalkan mana? Mana ada orang ditumbalkan? Kau pikir Yesus bukan orang? Orang dia itu. Ya Pak Jerry, kalau mau belajar ya. Tolong dong yang naik, yang sehat dong. Ya. Kalau enggak, kalian mumpung abangku lagi sholat, kalian bahagia kalian kalau dia lagi sholat ya. Bang Zuma lagi sholat, ada aku. Aku nggak bisa menghafalkan ayat-ayat kayak abangku itu ya. Nah silakan Ustadz Hanafi, lanjutkan dulu. Yang naik belajar. Mumpung lagi on pire ini. Ya, Bang Jerry, silakan Bang Jerry dari ketua Denom. Sepertinya ya, begini Denom loh. Patung, silakan. Sepertinya Pak Lopo yang perlu diajar dulu ini tentang keislaman. Kok sah? Kalau nggak ada nih aku mau lanjutkan nih narasi dari Bang Zuma tadi. Lanjut aja nih, lanjut. Dia ini ketua Kuarnitas. Lanjut. Tunggu, Mbak Uni. Bang Jerry? Pak Lopo sekarang sudah jadi Kristen. Kalau Kristen artinya pengikut Yesus, kami sama seperti Yesus menyembah kepada satu Tuhan, mengikuti nabi-nabi terdahulu. Ya kami nggak masalah kami. Oh kau Kristen ya? Apa Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu bukan cuma Yesus. David juga Kristus. Ya banyak Kristus. Musa juga Kristus. Mereka diurapi, mereka dipilih. Nggak masalah. Kami memang pengikut nabi-nabi terdahulu karena kami tidak pernah menyembah manusia berkelamin. Ya beda. Kalian beda dengan kami. Kalau kalian kan pengikut orang-orang Romawi. Silakan. Saya banyak kata nanti. Satu kata aku lawan banyak kata nanti. Saya membantah semua apa yang dikatakan oleh silakan. Pakai data Saya tidak. Enggak usah pakai. Kita sudah. Inilah enggak bisa. Maaf, ini bukan gereja, Jerry. Kita bukan sudah gereja. finish. Sampai sekarang antara kalian dengan kalian saja belum finish. Kok berani-beraninya berhadapan dengan kami lalu bilang sudah finish. Finish apa? Itu sudah kisah 2000 tahun lalu sudah finish. Apa? Kisah 2000 tahun apa? Yonatan Purnomo mengatakan jangankan tentang Tuhan, kitab kalian yang versi cetak dengan online aja masih bertabrakan kok finish. Itu terserah, tetapi saya bantah. Bukan terserah apa yang dibantah apa, bantahannya apa. Aku mau kasih materi nih. Ibu Dobol mau mengajar. Ibu dosen baik online mau ngajar. Diam dulu Pak Jerry, kalau tidak ada berguna mending diam. Sebentar, Ketua Patung diam dulu, Ketua Patung. Ketua Patung diam dulu. Ini abang lagi sholat ini, aku mau kasih data. Nah mantap. Jadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ada perilaku-perilaku yang menunjukkan
indikator yang kami bawakan, saya bawakan, Bang Zuma bawakan, itu ada pembuktiannya bahwa memang Paulus itu menyesatkan berdasarkan data. Pertama, tadi sudah dilihatkan ya, dibacakan nubuatan, sudah dibacakan penggenapan, sudah dibuatan. Sekarang hasilnya, hasil perbuatan Paulus. Pertama, Paulus mensreanya itu adalah ingin mendapatkan keuntungan duniawi, tapi masalahnya karena abang di mute dulu ya Bang Buset ya. Nah masalahnya Tuhan dalam perjanjian lama Ulangan 18:20 tidak membiarkan para penyembur dusta, para penipu tidak dibiarkan begitu saja. Sebelum mereka selesai, sebelum mereka menyesatkan banyak orang, bahkan kemudian sebelum mereka selesai dengan keinginan mereka digorok dulu sama Raja Nero ya. Iya kenapa? Memang mulut saya kok. Kenapa? Kenapa? Kok jadi begitu? Ya, diskusi yang baik aja Pak. Pak, diskusi yang dewasa aja. Jangan kayak anak SD gitu loh Pak. Diskusi yang baik aja. Pak. Udah ya. Saya lagi bawa data ini ya. Nah, oke. Pertama, Paulus merampok 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan. Para pendeta mereka senang sekali dengan persepuluhan. Begitu juga dengan Paulus mengajarkan tunjangan. Siapa yang nggak mau tunjangan? Saya aja mau. Jangan ditunjang ya. Tunjangan saya juga mau. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11 dia minta dipuji. Pertama duniawi, duit, harta ya. Yang kedua adalah eksistensi, pujian. Sungguh aku telah menjadi botol tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ya sungguh luar biasa. Kita melihat bagaimana motivasi Paulus. Kenapa sih dia menyesatkan banyak orang? Selain dia memang membutuhkan tunjangan dan dia juga memang membutuhkan eksistensi. Kemudian dengan dustanya dia bela di hadapan publik ya. Inilah sifat perilaku. Tidak mungkin seorang nabi berdusta. Nabi yang berdusta itu pasti meningsoy. Makanya orang Yahudi mengatakan bahwa Mesia yang mengaku Mesia ini adalah nabi palsu karena dia betul-betul meningsoy. Karena Ulangan 18 ayat ke-20 menyatakan orang yang mengaku nabi palsu tapi dia berdusta akan meningsoy. Nah, kemudian dia minta upah dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Apa hasil duniawi? Ayolah, coba perhatikan. Sebanyak itu hukum Torah kalian batalkan, tapi adakah kalian umat Kristen yang membatalkan persepuluhan? Coba jawab ya. Kemudian seperti yang dikatakan Yesus bahwa penyesat itu akan menyamar, maka ya, pohon itu bisa menghidupkan manusia. Pohon itu bisa menghidupkan hewan-hewan yang besar dan yang kecil. Alamak. Bahkan pohon itu bisa menghasilkan buah. Ya, buah itu dimakan sama hewan dan manusia menghidupkan. Makanya disebut dengan pohon kehidupan atau pohon yang terang. Ya. Ini kok kenapa sih blender ini? Perbiasakan ya teman-teman. Kalau berdiskusi itu orang menjelaskan suaranya di mute dulu. Setiap penjelasan itu harus ada referensi dan data sumbernya. Saya belum selesai. Kalau saya sudah selesai, buat teman-teman bantah. Begini Yosi, ya. Cara diskusi yang baik dan benar itu Yosi. Sebelum kau menjelaskan apa yang ingin kau jelaskan, kau tunjukkan dulu sumber data dari referensi yang kau bawa. Itu yang benar. Kau kan bertanya pohon. Iya, sebelum kau jelaskan. Pohon cemara itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah sudah. Dengar dulu. Makanya saya menjelaskan. Berarti pohon cemara itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Seperti pohon ara, pohon kehidupan yang lain, itu saya bisa jawab sesuai dengan Alkitab. Begitu. Ya. Sudah. Saya sudah dapat itu intinya. Berarti pohon cemara tidak tertulis di dalam Bible. Kan gitu kan? Boleh saya bertanya.
Jadi, kalaupun kau mau menjelaskan 3 jam sekalipun, kalau keterangan pohon cemara tidak ada di Bible, apa yang mau kau ceritakan di sini, Yosi? Kita kan beredukasi yang baik. Kemudian kau bilang cemara pohon terang. Setahu saya cemara itu gelap, nggak ada sinar. Dari mana terangnya? Bukan ini, saya jelaskan. Saya jelaskan. Oke, yang membuat pohon cemara itu terang adalah lampu-lampu aksesoris. Itu yang membuat pohon cemara itu terang. Nanti dibantah. Saya jelaskan. Inilah teman-teman muslim harus belajar. Apalagi kau katakan pohon cemara itu bisa menghidupkan hewan, bisa menghidupkan, aduh ngaco kau. Dari mana data itu kau bisa berani ngomong gitu? Itu yang tanya. Aku jelaskan. Bukan jelasnya, bukan penjelasan. Data referensi itu dari mana sumbernya? Gimana mau teredukasi temanku ini? Ini pamanku yang baik. Iya, kita ini mencerdaskan bangsa loh. Jangan kita bodohi bangsa ini, Yosi. Jadi gini, jangan kau bodohi bangsa Indonesia ini, Yosi. Tolong. Supaya tidak jadi bodoh, belajar mendengar. Iya, sekarang coba jelaskan pohon cemara mana yang bisa menghidupkan hewan. Bagaimana saya menjawab kalau teman-teman bagaimana mau jadi pintar kalau belum ada jawabannya? Iya, sebentar. Yosi, oke, kau jangan jelaskan sedikit tentang filosofi pohon kehidupan, oke? Teman-teman, izin, Yosi, bentar. Kau dari tadi nyerocos ya, kau nggak ada bobotnya ucapanmu itu. Kau tadi typing di bawah, kau mengatakan Allah itu adalah Hubal. Di mana datanya tuh, Bang? Jadi apa yang ditanyakan itu yang ku jawab, tapi pamanku ini dia udah muter-muter aja itu, nggak ada substansinya. Kau juga kau bilang muter-muter. Sebentar ku tanya kau tentang Allah. Kau ada yang bermuter-muter nanti. Allah adalah Hubal itu di mana datanya? Oh, mau ku bacain datanya. Kau nyimak ya supaya kau jadi pintar ya. Oke. Aku bertanya tadi apakah Allah itu sama dengan Hubal? Nah itu bukan. Aku langsung bilang Hubal. Nanti aku kasih datanya. Bentar. Mana ada pertanyaan? Kau tegaskan kau tuh Allah itu Hubal, bukan bertanya kau. Kau bilang tadi Allah itu adalah Hubal. Kau baca lagi tuh. Apakah Allah itu Hubal? Kau enggak. Kau enggak bertanya, Bos. Kau enggak bertanya. Bentar. Saya berikan edukasi lah kalian ini. Supaya jadi pintar kan katanya sekarang dunia internet. Silakan. Silakan. Begitu. Ya, silakan. Tapi gini dulu, tadi saya jelaskan dulu tentang pohon kehidupan. Sudah. Itu Bang Dio nanya tentang Hubal, silakan. Saudara, janganlah begitu. Masa loncat-loncat nanti? Saya akan jelaskan. Itu pertanyaan saya. Sudah kau jawab, sudah saya dengarkan. Apa yang kau jawab itu berdasarkan asumsi kau tanpa data. Sekarang giliran Bang Dio bertanya dengan kau. Silakan. Silakan. Buka datanya. Allah itulah Hubal. Sama dengan Hubal. Apakah itu Allah itu Hubal? Oke. Bentar ya, saya Google dulu. Teman-teman juga boleh Google. Bentar. Dari mana itu nama Allah itu? Oke, bentar ya. Kami tunggu ya. Macet. 10 tahun kemudian. Macet. Inilah kualitas Oten. Kualitas orang yang menuhankan Tuhan yang bernuhan. Besarkan dia, host. Gedein saya. Jangan takut lah kita. Ya. Sebentar. Momon, gedein Mon. Udah ya. Mana? Jadi di sini ya, kita boleh, teman-teman juga boleh Google ya. Sebenarnya kemarin ya, dengar dulu. Jadi nama Allah itu ya, saya baca sesuai dengan ada di Google ya.
Ya nggak apa-apa teman-teman buka di Wikipedia kayak di mana. Iya, terus. Nih, bentar ya. Bentar bentur Sabar. dari tadi kau. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa. Kita lihat kualitas orang-orang Kristen ini yang katanya sarjana nih, coba kita lihat aja. Tapi kalau kualitasnya dilihat dari HP-nya udah kena itu LCD-nya, Bang. Jangan gitu Bang. Nggak boleh gitu. Silakan Yosi, Bang Yosi. Enggak takutnya ayatnya ketutup gitu maksudnya. Oh iya. Oke. Silakan Bang Yosi, silakan. Apa yang kau sorot nih Yosi? Aduh, buka data aja sembunyi-sembunyi Bang, kayak main petak umpet. Sabar. Bentar ya, ini agak ribet ini, agak lama maksudnya jaringannya ini. Bentar ya, saya buka dulu. Iya, biasa jaringannya dari. Iya. Sabar kami. Aduh, sedih banget aku ngeliat HP kau. Kenapa dia sedih? Jangan gitu ya, ayah jangan gitu ya. Kalau kau stop dulu perpuluhan 3 bulan bisa kau punya HP baru. Kabar ya. Ini jaringanku ini kurang bagus nih. Iya. Silakan. Kami tunggu Pak. Kami gentle kok menunggu. Pakai wifi nggak Yosi? Ketemuan aja enggak. Biasa aja bagus. Itu sinyalnya merah. Iya, teman-teman, sambil menunggu Bang Yosi buka data, ini aku kasih data. Ya, sebentar. Ya besarin Bang Dio lah, nunggu sianin lama kali. Kau ambil dari sini kan? Kau ambil dari sini. Ada Bang. Kau ambil dari sini kan? Dari mana lagi dataku daripada datamu pakai Wikipedia. Ayo, aku tunggu yuk. Aku bal-bali kau, udah aku siapin data-datanya nih. Tadi ini aku mau buka di roomnya Bang Faruk tadi, tapi kata Rombak. Aduh, kamu ketahuan. Bang Dio, santai Bang Dio, jangan kasar. Santai, aku nggak dapat Data STT Nias yang dipakainya. Sabar. Jadi gini teman-teman. Memang kata Allah itu ya berasal dari pertama yang digunakan itu adalah dari Babilonia. Mana datanya? Datanya mana? Datanya mana? Diam teman-teman. Yang saya minta. Makanya di Arab itu orang penyembah berhala dulu. Datanya mana? Datanya. Saya pernah kasih di datanya. Di mana datanya? Allah itu adalah Hubal. Dan nama Allah itu memang adalah nama Tuhannya teman-teman Muslim ya. Allah ya, Allah. Karena Allah itu di Indonesia cuma terjemahan kita aja di dalam Bible. Iya, Bang Yosi, di mana datanya? Pertanyaan saya, di mana datanya Allah adalah Hubal? Tapi bukan nama. Tapi kalau nama yang di dalam kekristenan atau nyongor aja datanya mana Yosi? Kau jangan tunjukkan cetak. Sebentar. Kau kalau tidak menampilkan datanya, kau kurang terus Yosi. Mana datanya Yosi? Mana saya mau ajarkan dulu. Pertanyaan saya, dengarkan. Di mute dulu kalau dia nggak bisa menampilkan data. Yang lain mute, jangan ini dia akan muter-muter. Besarkan Bang Dio. Pertanyaan saya, di mana datanya Allah itu adalah Hubal? Silahkan buka datanya. Pertanyaan saya sekali lagi, di mana datanya Allah itu adalah Hubal? Silahkan. Pertanyaan saya nggak bilang Hubal, saya bilang apakah Allah itu Hubal? Nanti saya bilang apakah? Kau tak bertanya, kau menyatakan di bawah ada keinginanmu, ada keinginanmu.
Allah adalah hubal. Bentar, ya. Saya lagi cari bro, sabar. Jangan kau ini framing. Kebiasaan kau ini pembohong. Diam dulu. Saya cari dulu. Ini kau yang framing, kau pula kata orang pembohong, Yosi. Itu mau framing saya kan biasanya begitu. Udah. Gak apa-apa, kabur, gak apa-apa. Sebenarnya saya nggak di situ, tapi kejar. Pertanyaannya Allah adalah hubal. Gimana datanya? Sabar ya, saya cari dulu. Karena pernah saya baca ya, Tuhannya itu sebelum ada Muhammad itu sudah dipakai oleh orang Arab. Nah, orang Arab itu pertanyaan saya, di mana datanya Allah adalah hubal? Itu. Di mana? Sebelum ada Islam. Allah adalah hubal itu di mana datanya? Bentar. Silakan, saya tunggu. Yang di bawah tenang aja ya, nyimak aja gitu, ditap-tap. Yang lain nggak apa-apa. Jangan kau framing Allah itu hubal, kau yang bilang. Saya hanya bertanya apakah Allah itu kau yang typing di bawah Allah itu adalah hubal, cek aja di Google. Coba kau baca lagi ya. Kau yang typing. Kau baca lagi. Datanya. Kau ini seperti apa tadi? Godlock. Nah, mulai ngehujat itu sengaja bang, biar diturunkan bang. Bodoh, longor, buyan, bengak. Sabar bun. Godlock. Gua bilang godlock, bukan. Sabar, gak apa-apa bun. Glodok, kamu tahu glodok kan? Jangan diturunkan, gak apa-apa, biar kelihatan. Bukan glodok, kamu dengar lu glodok. Sabar ya, saya cariin, saya kasih ke teman-teman, gak apa-apa. Teman-teman juga bisa buka bentar. Ya, kalau nggak ngehujat, gigit biasanya oten tuh, gak apa-apa. Sabar dulu, biar kelihatan bodohnya. Bunga di bulan sepi jatuh. Cepet bang, masih kuat malunya bang, tahan. Moderator jangan ada yang menurunkan ya. Masih mau datang besok? Dari tadi apa yang ditunjukkan itu warna pink kayak kolornya gitu. Iya dari tadi ini iler. Bapak sabar ya, kita tunggu aja teman-teman. Ketemuan meni Sunda pisan. Iya dong, aku orang Sunda bosku. Tinggal nyanyi dulu bang. Ya saya juga lagi sambil nyanyi. Ayo dong, kita tunggu aja. Dong, lama kali ya bang Dio ya. Ini dia buka data, aku buka sempak ini bang Dio. Sini gue yang gas, santai, jangan digas, kabur. Soalnya dia yang nonton 500. Dia follow aku, rupanya niatnya mau ngeblokir aku. Ketahuan kau mau ngeblokir aku. Ketahuan kau. Siapa yang blokir? Kawannya kan framing lah. Saya lagi cari. Udah jawab pertanyaan tuh. Ya sabar. Sebelum selagi saya cari nama Allah itu berasal pertama. Sekarang teman-teman bikin PR ya. Cari di mana Tuhan kamu itu pernah ada dan cari dulu Tuhan itu hubal itu di mana kau dapat? Siapa yang pernah menuliskan tentang dia dan dia itu ada, dan cari definisi ada itu apa? Itu dulu ya, sambil saya cari ya. Itu PR dulu, PR. Iya, saya tunggu sehingga nanti maghrib. Kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada. Mana datanya? Yang mana datanya? Kasih dalil ya, dalil. Iya, yang mana datanya dulu kau dulu ya. Mana datanya? Allah adalah hubal itu mana? Allah adalah hubal itu mana datanya? Nah, di mana Allah itu hubal itu pertanyaannya, silahkan dicari datanya. Gak akan saya turunkan, ini akan menjadi saksi 530 orang menyaksikan. Kau mewakili kekristenan, mampus kau. Gak bisa kau mau ngebedain aku, kau gak bisa ngebedain aku, udah ku benet duluan kau. Gak apa-apa bah, gak apa-apa. Enggak gini Temon, yang bunda bingung dari tadi apa yang ditutupnya. Diam. Baca ini. Hilang lagi. Ada. Alasan. Ayo terus cari alasan. Gak akan diturunin, gak akan. Iya, jangan diturunin. Iya. Alah, ini berapa ini? Mana itu iler dibantal, data mana datanya? Diam, sabar kau, jangan kau procos di situ. Sabar ya. Ya, dari tadi kita sabar, abang yang udah mulai ketakutan. Dia lagi masang lilin apa ini? Iya, edit dulu bang. Nah, baca. Jadi supaya teman-teman ini teredukasi ya.
ya, sehingga saya nggak di framing ya gitu lah. Jadi gini lah teman-teman, ini dewa yang disembah oleh masyarakat Arab, baca ini pra-Islam, terutama Bani Quraisy sebelum kedatangan Islam. Sedangkan Allah adalah Tuhan dalam Islam ya. Bang mau baca gimana? Bukan dulu, dengar dulu. Jangan gemetar, Jangan gemetar lah. Dia dulu, diam. Diam. Biarin, saya rekam. Rekam ya, rekam. Nih. Kau baca ini, kau rekam ini dan kau Google aja. Ya, mana. Hubal adalah dewa bulan yang diciptakan memiliki kuasa ramalan. Ikon dewa ini merupakan patung. Ada loh. Nih. Kamu Google aja. Bang, pertanyaan saya, mana datanya Allah itu Hubal? Apakah nama Allah itu berasal dari mana? Tulis itu begitu dulu. Baru pertanyaan saya, di mana datanya Allah adalah Hubal? Apakah Allah itu Hubal atau tidak? Itu. Mana? Nah, baca dulu. Bang, Hubal adalah dewa bulan yang dipercayai memiliki memiliki apa ini? Kuasa ramalan. Ikon dewa ini merupakan patung manusia. Mana Allah yang disimpan di dalam Ka'bah? Dengar dulu, depan saya. Dengar dulu. Yang disimpan dalam Ka'bah, cara meramalnya dilakukan dengan apa? Melemparkan anak panah di mana? Di depan patung Hubal dan arah mata anak panah yang jatuh dianggap sebagai apa? Pertanyaan saya, Allah jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepada siapa? Dewa itu bukan Allah. Dewa itu bukan Allah. Sebentar. Itu yang kau buka tadi itu, coba lihat sumbernya dari mana tuh, referensi mana itu, coba buka. Kau carilah, kau Google sehingga kau jadi pintar ya. Google dulu. Mana? Coba sanggup dia buka. Mana? Kalau Google gini teman-teman. Itu di mana itu linknya? Coba lihat linknya. Dari mana kau ambil tuh? Coba lihat. Kau Google gini, cari di Google, kau tulis begini. Nama Allah itu berasal dari mana? Salah satunya. Sebelum Islam ada, nama Allah itu sudah ada atau belum? Kayak gitu. Itu nanti keluar tuh literasinya tuh. Jawabannya dia keluar. Itu dari mana? Itu kau ambil dari Wikipedia. Pada tahun, baca nih. Pada tahun 1901, arkeolog Hugo. Ini dengar. Pada tahun 1901, arkeolog Hugo, baca ya, mengidentifikasikan Allah dengan Hubal. Yosi, kau nggak malu emang? Hugo itu siapa? Hugo? Enggak, sebentar. Hugo itu ulama mana, Pak Hugo itu? Baca dulu. Baca ini, ini sejarah. Iya, pada tahun kalian bisa bantah. Iya, aku baca. Jadi teman-teman bisa bantah itu. Aku baca. Pada tahun 1901. Jadi datanya dibuka. Ini kan saya baca Google. Ya, saya baca Google teman-teman. Tahun 1901, arkeolog Hugo. Siapa arkeolog Hugo itu? Carilah siapa arkeolog Hugo itu. Kenapa kau ini? Siapa dia? Bukan pintar. Sedangkan di Google. Jadi pada tahun 1901, ya, arkeolog Hugo nih menifikasikan Allah dengan Hubal. Ia mempendapat itu arkeolog Hugo itu siapa, Bang? Dalam mitologi Arab pra-Islam. Arkeolog Hugo itu siapa? Kamu bacalah. Kenapa kau ini? Kau kan pintar pakai Google. Kau cari itu di Google, bro. Semua. Ya, sumber ini dari mana? Bukan saya buat dari mana ini? Kau sana lah tanya Google kan siapa? Kau sana berjilid-jilid sama Google kau sana. Sumbermu aja nggak jelas. Arkeolog siapa? Yang saya tanya itu sumber dari mana kau dapat itu? Itu bahan bacaan dari buka di Google. Coba lihat linknya. Umpama apakah Allah itu Hubal, itu judulnya. Seperti pertanyaan tadi saya, apakah Allah itu Hubal? Nanti ada jawaban di bawah sini. Udah nggak ada datamu kau. Ini jawabannya kau baca di Google, katanya pinter. Nah ini nih. Pada tahun 1901, link dari mana? Arkeolog Hugo. Coba lihat linknya. Mengidentifikasikan Allah itu. Allah dengan Hubal. Ia berpendapat bahwa Allah adalah dewa bulan dalam mitologi Arab pra-Islam. Mana? Buka. Kamu buka di sini nih. Ini apa linknya, Bang? Buka di sini ya. Buka linknya. Nih. Coba. Ini.
Iyalah, kan sama. Iyalah, mana datamu? Datamu mana? Ya, oke itu. Oke, datamu mana? Datamu mana? Kau tunjukkan datamu. Gedein aku, gedein aku. Kau diam ya, kau diam di bawah ya, Dek ya. Data pembantamu mana? Datamu dari siapa? Ya, duduk manis kau, duduk manis ya. Anak SD, anak SD bawa Wikipedia. Kasih Udah di mute dulu, diam Yosi. Bisa pakai data. Diamlah mulut. Nah, ini aku ajarin kau cara diskusi seorang yang berilmu tuh seperti ini. Siapa Hubal itu? Goblok tolol ya Bang Dio bawa Wikipedia itu kalau sama dosen itu disuruh pulang langsung. Sekarang kau gini loh, sekarang kau baca dengan data. Diam aku baca ini. Diam. Kau belajar ya. Ini baca ini. Saya kan hanya baca Google data. Itu ya, kan pertanyaan saya di Google. Sekarang kau jawab lah. Iya, udah dia. Orang direkam itu lihat. Udah di mute dulu Yosi, di mute dulu. Kau gemetar gitu ngapain? Dari sahabat Barok bin Azib ini ya, lihat ya teman-teman, lihat mouseku ya. Yang aku blok ini. Itu kan dari Islam. Cari di luar Islam. Kamu gimana sih? Dengarkan. Kayak Yesus gitu loh bro. Yesus. Sudah, kau diam dulu. Di luar Islam gantian ya. Bisa diam dulu nggak? Bisa diam nggak Yosi? Udah datamu dari Wikipedia lagi. Diam dulu. Diam. Luar keimanan Islam. Di mute. Nah, kalau Yesua data yang pula Yesua enggak nyambung. Kau bawa data kau di luar. Iya, aku bawa data. Kau diam dulu. Kenapa kau kejang-kejang? Kau minta keimanan kalau dari Islam. Sabar. Bisa itu yang kutanya. Iya, sabar tunggu. Gimana arkeolog di luar Islam menuliskan tunggu lagi dijelasin ya. Sabar ya Yosi ya. Kalau kamu bawa literasi dalam keislaman itu. Aduh, di mute dulu lah moderator mulutnya ini digantian Yosi ngomongnya. Tadi kami dengar, kami sabar nunggu. Dengarkan. Kalian lihat yang aku blok nih dari teman-teman. Al-Bara' bin Azib ini sahabat Nabi ya, yang menceritakan riwayat sumber hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Oke, nomor 3039 ya. Hadisnya sahih, jelas. Kamu bawa data pakai hadis dan Quran. Mana nyambung? Kenapa kau bawa data? Kenapa kau literasi Islam? Diam dulu. Kenapa kau takut? Ini yang dapat. Iya, kau diam dulu. Tadi kau keimanan. Ya udah Bang dia suruh dia dulu. Kalau bawa keimanan ya susah ya. Harus bawa di luar keimanan. Kayak Yesus kan ada yang menulis tentang dia di luar Islam. Umpama gitu sejarahnya. Gitu, kalau kamu bawa literasi dalam keislaman ya semuanya Yosi, gini ya, Yosi sebentar ya. Yosi, sebentar Yosi. Besok ini Yosi ya. Kalian kan butuh sejarah nyata. Besok kaulah perwakilan dari Kristen. Jam 8 malam langsung kita live di Israel. Ya, live langsung Israel. Nggak usah ketawa kau, nggak usah ketawa. Enggak, gini sebentar, nggak usah ketawa. Kau diam dulu, nggak usah ketawa. Kalian kan butuh bukti yang nyata, ya kan? Insya Allah besok langsung dari Palestina dan Israel live di komal saya ini. Kau mewakili dari Kristen, tidak ada diskusi. Kau diam saja dan saksikan saja sejarah dan historical yang ada terjadi di sana. Paham? Mau kau besok? Jadi besok ada orang Yahudi. Mau nggak kau besok? Kalau nggak mau turun. Nggak mau kau. Udah, kau nggak usah mau. Udah buang aja kau, buang. Usah. Jadi kalian butuh historical. Besok kita live di sini langsung, ya. Tengok historical nyata di depan mata kepala kalian. Biar tahu kalian kan butuh bukti-bukti nyata kan, ya kan? Nah, kalau kau nggak mau, aku mewakili cari Kristen lain. Aku akan cari Kristen lain. Paham kau? Nyata langsung bagaimana historical di Israel dan di Palestina sana. Langsung live di komal ini, langsung orang sana nge-live kan. Paham kau? Jangan kau banyak kali cakap, banyak kali data-data. Ini nggak bicara data, langsung fakta. Langsung lihat langsung nyata apa yang terjadi selama ini. Paham kau? Berserak kalian besok, berserak jam 8 malam langsung kemari. Besok insya Allah ada Bang Juma, Kodondi, silakan. Aku minta mewakili dari Kristen, tidak untuk berdebat ya, untuk menyaksikan aja.
perwakilan dari Kristen karena cuma 6 slot sini, cuma 6 slot. Paham kau? Aku nggak mau kayak kau ini modelnya ribut-ribut. Ya, paham kau? Lanjut Bang Dio. Ya, silakan Bang Dio dijelaskan yang tadi. Jadi teman-teman ya, dia typing di bawah Hubal itu Allah itu adalah Hubal. Cek di Google, hahaha. Dia ngomong gitu tadi. Begitu kita tanya dia, di mana datanya Hubal itu adalah Allah atau Allah itu adalah Hubal. Kalian sudah lihat kan tadi bagaimana? Oke, tidak perlu kita ulangi. Sekarang saya bukakan data. Siapa Hubal itu? Ya. Ini saya sudah sebutkan tadi dari hadits Al-Bara' bin Azib riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3039. Ya, hadisnya sahih. Oke. Disebutkan dalam kisah perang Badar, ini hadisnya. Ya, disebutkan kisah perang Badar. Di akhir-akhir pertempuran ketika Abu Jahal, sebentar. Ya, Abu Sufyan datang. Perhatikan. Abu Sufyan datang ketika dia mencari mana 3 orang tokoh ini. Karena 3 orang tokoh ini inilah pioner tonggaknya Islam di waktu itu. Yang pertama dia tanya, "Afil qaumi Muhammad?" Apakah ada Muhammad? Sampai 3 kali dia teriakkan. Abu Sufyan teriakkan 3 kali waktu beliau belum masuk Islam. Oke? Maka Nabi SAW larang mereka. Nabi larang mereka. Nih. Nabi larang mereka untuk menyahut. Kemudian tanya lagi, apakah di tengah-tengah kalian ada Abdullah bin Abi Quhafa, Ibn Abi Quhafa, Abu Bakar maksudnya? 3 kali dia teriakkan. Nabi larang, jangan. Kemudian ditanya lagi, apakah pada kalian ada Umar bin Khattab? 3 kali dia panggil. Gak ada yang jawab. Nabi larang, jangan jawab. Nah, setelah itu dia merasa dirinya sudah menang. Dia menyangka 3 tokoh utama dalam Islam, Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab sudah mati, sudah wafat. Oke, maka dia pun berteriak, "Yaumun bi yaumin." Sehari dibalas dengan sehari. Jadi kalah di hari perang Badar, di perang Uhud kami menang maksudnya. Dan itu perang ini sijalun adalah sebuah catatan sejarah. Innakum satajiduna fil qaumi muslah lam amur biha wa lam tasukni thumma akhadha. Terus dia bilang begini teman-teman, "U'lu Hubal." Nih, "U'lu Hubal," tinggilah, maha tinggilah engkau Hubal, kata Abu Sufyan. Oke? Kemudian setelah dia mengatakan demikian, Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk mengatakan, balas dia. Apa balasannya? Qulu Allahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi lagi maha mulia. Apa korelasi dengan pertanyaan saya tadi? Di mana Hubal itu bukan Allah. Hubal bukan Allah. Hubal ini adalah sembahan orang-orang kafir musyrik yang mereka taruh di Ka'bah. Hubal ini. Ini ada di patungnya, diletakkan dekat Ka'bah. Ketika dia menyebutkan Hubal, maka Nabi perintahkan para sahabatnya, di antaranya Umar bin Khattab langsung menyahut, "U'lu ya Hubal. Allahu a'la wa ajal." Allah maha tinggi lagi maha mulia. Menunjukkan kepada kita. Diam dulu kau bos. Aduh. Bukan di dalam literasi Islam. Diam dulu kau. Udah lanjut Bang Dio, nanti dinaikin kalau dia udah ini. Ini menunjukkan kepada kita kalau seandainya Allah itu adalah Hubal, ya Allah itu adalah Hubal, pasti Abu Sufyan bilang apa? "U'lu ya Allah." Pasti. Kenapa? Karena berbeda. Hubal itu bukan Allah. Paham ya teman-teman? Ya. Kemudian Allah ini siapa? Allah ini adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Inilah yang diajak dan itu ada. Kata Allah ini ada dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Ini aku buka ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat 1, yang kedua dalam surat Hud ayat 41, dan yang ketiga dalam surah An-Naml ayat 30. Semuanya disebutkan Bismillah, 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 dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kalau kau cuma pakai data STT yang ini, data STT ini yang kau pakai. Di sini kan kau ambil kan, ini kan, ini kan kau ambil kan. Ini sampah, ini receh. Diskusi pakai Wikipedia. Mana main? Nggak main lah kau masuk roomnya Bang Blender pakai Wikipedia. Bang Dio, kalau misalkan anak kampus bawa data Wikipedia sama dosennya digimanain Bang? Oh, ditempelin pakai diktat mukanya, ditempelin pakai diktat. Disuruh pulang. Malu aja kok.
Tahu data Wikipedia. Wikipedia itu siapapun bisa merubahnya. Aku pun bisa merubahnya Wikipedia itu sekarang ini bisa kurubah. Tahu? Dia bilang begini Bang Blender, yang nulis itu arkeolog Hugo. Arkeolog Hugo itu siapa? Aku tanya. Nggak bisa dia jawab, muter-muter ya. Arkeolog Hugo. Aduh, beserang tahu. Kebenaran itu baik. Data bos, pakai data bos. Kalau mau diskusi itu pakai data, mulai congor. Iya. Memang. Ini bukti ya teman-teman, ini bukti. Orang-orang oten ini kalau typing di bawah nggak punya otak. Mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan. Terbukti tadi Yoshinoya, ya kan? Gemetar dia, gini-gini HP-nya tenda. Iya. Lama kali nunggunya, diperlihatkan sempak koyak lah, entah apa gimana. Yoshi. Share, kau tengok. Besok kau saksikan sendiri. Dari pihak Kristen silakan kalian saksikan sendiri. Kebenaran pahit bos. Apakah Kristen ada di sana? Gak ada. Apakah di Israel kenal sama Kristen? Gak ada. Apakah di Israel kenal sama Yesus? Gak ada. Kau saksikan kebenaran itu pahit bosku. Saksikan ramai-ramai besok langsung di live YouTube. Kalau Israel tidak mengenal Kristen. Mau lawan kau Beserah kau nggak kenal. Di sana Yahudi dengan Islam saling toleransi, saling tidak pernah mengganggu ibadah. Tetapi kalau Kristen sana masuk diludahi. Ya. Besok aja jangan kayak kau. Kalau kau nggak mau naikkan model kau bebal gini, aku mencari perwakilan Kristen yang santun untuk naik ke atas. Ya, ini pula lagi selongor ini. Aduh, mati lagu nih ini. Ini siapa bang? Siapa ini? Ya Abigail nih selongor. Kau sunat kau nanti ya. Mau kau sunat kau mau? Berat. Assalamualaikum. Apa pula assalamualaikum kau? Bang Blender. Selamat pagi. Ya. Dia mau data di sini aja nih bentar. Iya, tolong besarkan saya. Di sini aja. Muka kau petak macam babi muka kau malas. Enggak, saya mau diskusi. Macam babi muka kau. Ngapain kita baik sih? Kalian bahas apa ini? Bahas muka kau kayak babi. Enggak, lu pede banget anjing. Muka kau kayak babi. Anjing jijik kan. Bang Blender, coba. Kalian saya mau Natal. Kalian mau ngapa? Gue mau Natal. Apa sih dulu aja lah. Nyampah aja kau bikin rusak. Komal aja kau turun aja kau. Kau malu. Udah buka kalian bodoh dibodohi. Turunkan aja ini apa ini bocah ini Enggak tahu malu. Tuh. Anjir bang, sumpah bang ini kaum pelangi bang. Astagfirullahaladzim. Nih, saya punya teman kayak Yosi, kau perhatikan kau masih di bawah kan? Kau mau masuk di Komal ini, kau mau lawan Kemeru Data, kau mau lawan aku Data. Nih, imam Masjid Aqsa aja video call nih, telepon aku nih. Kau mau lawan aku Data, mati kau bos, mati kau bos. Mantap. Nggak bisa kau. Begitu kah? Diam dulu. Mana datanya? Diam dulu. Apa sih ini bocil ini? Norak kali kau. Sok keras kali kau. Bibir kau maju kau. Ini preman Indonesia yang paling terkenal. Gak apa-apa. Biar kita liatin kebodohannya gini ya kalau orang SDM rendah tuh. Nah, coba gedein dia. Ya, gedein kita lihat hama nih. Hama Indonesia nih. Lihat. Ya udah silakan kau mau apa di sini? Lihat tuh. Saya mau debat diskusi di sini dengan sopan santun yang masuk akal, kondusif. Boleh kah? Gue cuma mau nanya, lu nggak malu gitu kayak gitu kelakuan? Ngapain sih gue malu? Nah itu kan urusan gue, bukan urusan lu. Lu lihat gak ini yang nonton berapa? Kalau keluarga lu lihat gitu, pernah kepikiran gak malu kayak gitu? Terus sewot gitu. Kan gue isikan diskusi. Ih, terusin aja. Ngomong jauh-jauh aja dari handphone. Jigong mau bau. Ih, ya Allah ya Rabbi. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah.
Nah kelihatan kan ya kualitasnya. Ya Allah, malunya aku, dia yang begitu, aku yang malu. Sumpah, ya bang, kita yang malu bang, dia yang kayak begitu. Untung saya gaulnya sama geng motor, sama gangster. Udah ya, mantap gitu. Ya. Si Yosi udah mencet ya, udah mencet berkali-kali. Jadi roomnya Bang Zuma kena usir, roomnya Abu Yastrong kena usir. Di sini pun mencret, tak bisa ngomong. Apalagi, udah ganti kelamin aja kau, sunat aja kau Yosi. Enggak, maksudnya si Yosi naik bawa Wikipedia kan, aduh itu. Kalau masih SMP bisa lah Wikipedia ya, gitu. Bang Temon, lamanya kita nunggu ya. Ternyata dia bukanya Wikipedia. Ya mana geter gini nih, Bang? Udah geter-geter lagi, gebeter lagi. Aduh, mati lah kau. Kirain mau data apa gitu. Temon yang panik, mana HP-nya udah kena layarnya kan, nggak jadi tega kita tuh. Gini-gini tuh. Ini nih datanya nih. Ini datanya nih, gini-gini. Ini datanya nih, gini-gini. Gimana kita mau bacanya? PA kali. Apa yang data yang sekarang telah Anda bawa masih Wikipedia? Gitu dong, kok teman-teman ini pada sensi sama saya. Kita bukan kan sensi, hanya bertanya, bahkan malu gitu dilihat ya, sama bahkan bertanya dalam ajak diskusi dunia internet Wikipedia. Lah teman-teman kalau mau cari jalan tanya Google nggak? Kalau umpama nggak tahu jalan, pasti jalan tanya jalan. Jalan mana dulu kalau udah tahu pasti jalan? Google kasih tahu jalan kan? Bang, yang kita cari itu kan ini data kebenaran tentang agama. Kalau cari di Google kan tentang alamat bisa gitu. Iya, Google itu juga bisa memberitahukan soalnya saya sekolah kita. Bang, soalnya saya sekolah nggak semuanya dari Google. Ada referensi buku dari dosen. Iya, sekarang teman gini loh, semua ada referensi dalam buku. Sekarang juga sudah disalin di dalam Google. Jadi apa yang berarti agama Google berarti. Enggak, jadi apa yang kita tanyakan Google itu bisa berikan jawaban. Tinggal kita bantah dengan jawaban yang kita punya. Berarti abang percaya sama Google nih, percaya? Dengar. Umpama gini. Saya nanya dulu, abang percaya sama Google? Iya, sebagian saya percaya lah dia bisa menjawab. Kan abang curang sendiri kalau digituin, sebagian percaya, sebagian enggak. Bukan semua. Lucu abang ini. Sebagian mungkin. Gini abang meyakini lucu abang kalau kita belajar supaya kita Indonesia ini jadi pintar. Saya meyakini semua. Yosi, udah Yosi besok gini aja Yosi, kau tonton aja, saksikan ya biar jelas sedikit. Kan kayak mana ya? Gak usah baca-baca data kita. Langsung langsung live. Oke, pamanku yang baik hati. Nanti saya datang. Saya ladeni. Paman Deden mau ketemu saya dengan siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Saya ladeni benar. Iya, tapi benar bisa bahasa Ibrani. Bisa bahasa Israel. Bisa bahasa Ibrani. Dia bisa bahasa Indonesia enggak? Saya kan orang Indonesia. Di sini ada translate, Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Iya, kalau ada translate bisa. Kalau ada translate. Kau bisa bahasa Ibrani. Cari orang yang bisa bahasa Ibrani di Kristen. Silakan. Sedikit lah. Kalau Ibrani sedikit. Sedikit. Anokhina Adonai alai pancaku bisa. Nah, kita kan dengan ciptakan berbagai bahasa. Karena cari yang bisa alai pancaku bangke Gini, karena kebetulan aja nabi-nabi atau toko-toko itu lahirnya di negara sana dengan berbahasa. Enggak ada, cari aja yang bisa bahasa Ibrani besok naik kemari. Dengan bisa bahasa yang digunakan yang mereka mengerti. Nah, kita udah cari aja. Kita kan orang Indonesia, kita memakai bahasa yang kita punya, makanya ada translate. Ada translate ada. Tapi nantinya kau nggak percaya, kau yang bisa bahasa Ibrani cari. Bukan nggak percaya, belum aja kita ketemu udah bilang nggak percaya. Gimana sih? Cari orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani, panggil kemari, biar bisa bahasa Ibrani langsung kayak mana. Gampang kali. Nanti panggil tuh yang jago bahasa Ibrani. Tapi aku aja lah, kan ada translate. Kau nggak bisa bahasa Ibrani itu apa? Rusuh. Translate itu menggampangkan kita, memudahkan kita, paman. Iya, untuk meyakinkan kalian. Nanti kalian bohong, kalian kan kalau nggak apa, kalau sama kami kan nggak pernah percaya kalian. Tinggal kita cari bisa bahasa Ibrani. Nggak ada yang bisa berbohong. Google lagi, ngapain Google lagi? Aduh. Ya udah gini. Tadi kan udah ditanya, Yosi, lu percaya semuanya sama Google? Lu bilang kagak semua, gitu kan? Yang jelek-jeleknya di Islam lu percaya, tapi yang jelek di Kristen enggak, kayak gitu. Saya nggak menjelek-jelekan, makanya saya udah saya nanya 100% percaya sama Google. Kalau teman-teman kan punya bantahan, ini saya punya bantahan datanya ini. Saya nggak bantah. Kau ini udah budak ya, kau ini udah budak, gak mau denger orang. Saya cuma nanya, kau percaya 100% sama Google?
Google. Oh enggak. Enggak 100% sih. Oh, 100% ya udah. Waalaikumsalam. Anokhina edona alai pancetin bangki. Luar biasa.